wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimina wal muslimah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang di kesempatan petang hari ini kembali kita dipertemukan dalam menerangkan tujuan dan niatan yang baik insyaallah taala untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepadanya dengan menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu atau mempelajari ilmu agama termasuk bagian daripada ibadah. Bahkan ia adalah penunjang pokok daripada ibadah. Dan tidak akan bisa seorang hamba melaksanakan penghambaan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, kecuali ketika ibadahnya tersebut dilandasi dengan ilmu syariat. Dan sebahagian dari kalangan para ulama itu sampai mengkategorikan bahwasanya menuntut ilmu itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih besar maslahatnya dibandingkan ibadah sunat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala, bahwasanya talabul ilmi afdalu minan nafilah. Menuntut ilmu atau belajar ilmu agama itu jauh lebih utama dibandingkan dengan salat sunat. Maksudnya salat sunat yang bukan rawatib, salat sunat yang umum dilaksanakan atau salat sunat mutlak. Dan kenapa sampai dikatakan belajar itu jauh lebih utama dibandingkan dengan ibadah yang sunnat? Sebab ibadah yang sunnat hanya didapatkan oleh pelakunya maslahatnya, kebaikannya, maslahat yang terkandung di dalamnya hanya diperoleh oleh yang melakukannya. Adapun menuntut ilmu ini, maslahat dan kebaikannya itu akan dirasakan nanti oleh orang lain tatkala ilmu tersebut disampaikan, tatkala ilmu tersebut diajarkan. Bahkan itulah salah satu di antara amalan yang tidak akan terputus meskipun si hamba telah meninggal dunia. Si hamba telah berkalang tanah, namun ia pernah mengajarkan suatu ilmu kepada manusia. Ilmu tersebut senantiasa diamalkan, maka sepanjang itu pula pahala terus mengalir meskipun ia telah meninggal. Sebagaimana dimaklumi di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya idza mata ibnu Adam inqata'a min 'amalihi illa min thalath. Ketika manusia telah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3. Dan salah satu dari yang 3 tersebut Nabi sebutkan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang orang lain mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut, yang orang lain mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Olehnya para ulama sangat memperhatikan hal-hal yang terkait dengan menuntut ilmu ataupun menyebarkan ilmu. Mereka memberikan perhatian dan
inayah yang khusus terkait dengan hal tersebut. Dan alhamdulillah ketika kita berada dalam suatu majelis ilmu, tentunya ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Satu keutamaan yang insyaallah taala akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kejahilan kita dan sekaligus menjadikan kita sebagai hamba-hamba pilihan. Sebab ilmu agama itu merupakan nikmat yang khusus yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Tapi kepada hamba-hamba pilihan, kepada hamba-hamba pilihannya saja. Dan insyaallah taala disebabkan mendekatnya bulan suci Ramadan, seharusnya kita mengkaji Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Namun seiring mendekatnya bulan Ramadan dan kita insyaallah taala membutuhkan juga ilmu terkait dengan ibadah di bulan Ramadan, maka di kesempatan petang hari ini kita akan menyebutkan dengan ringkas hal-hal yang terkait dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Ini mungkin sudah sering kita dapatkan sebelumnya, tapi apa yang akan kita sebutkan sifatnya hanya sekedar pengingat. Sebab yang namanya manusia, terkadang ia melupakan hal tersebut disebabkan tidak diamalkannya. Tidak diamalkannya hal tersebut, dan kita hanya mengamalkan sekali dalam setahun. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk di bulan Ramadan, ada hal yang mesti kita ketahui, yaitu terkait dengan bulan Sya'ban, yang mana di saat ini kita sudah melewati pertengahan Sya'ban. Dan ada hadis yang diriwayatkan oleh imam yang 5, baik itu Imam Ibnu Majah, An-Nasa'i, juga Imam Tirmizi dan juga Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dalam musnadnya, dan ini dihasankan atau disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Ketika bulan Sya'ban telah melewati pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Ketika bulan Sya'ban telah melewati pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Nah, zahir hadits ini atau lahiriah hadits ini kelihatannya bertentangan atau bertolak belakang dengan hadits yang lain yang berisi anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perbuatan beliau yang diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Seperti hadits Aisyah, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran min syuhur illa fi Sya'ban wa kana yasumu Sya'bana kullah. Wa fi riwayatin wa kana yasumu Sya'ban illa qalila. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau berpuasa yang banyak, puasa sunat, kecuali itu di bulan Sya'ban. Dan beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban atau mayoritas hari di bulan Sya'ban. Sementara hadis yang pertama yang kita sebutkan adanya larangan untuk berpuasa setelah melewati 15 Sya'ban. Maka ini kata para ulama itu disebutkan alasannya, atau para ulama menyebutkan alasan untuk memadukan kedua hadits yang kelihatannya atau secara lahiriah itu bertolak belakang. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, bahwasanya maksudnya larangan berpuasa setelah melewati 15 Sya'ban itu bagi mereka yang baru akan memulai berpuasa sunat. Adapun yang sebelum
15 Sya'ban atau mulai dari awal Sya'ban ia sudah terbiasa puasa sunat, maka ia boleh saja berpuasa di 15 hari setelah 15 pertama Sya'ban. Sebab larangan itu hanya berlaku bagi mereka yang baru akan memulai puasa sunat setelah 15 Sya'ban. Nah, setelah 15 Sya'ban. Sehingga tidak ada iskal insyaallah taala. Siapa saja yang berpuasa banyak di bulan Sya'ban sungguh telah sesuai dengan sunnah, sebagaimana yang dimaklumi. Siapa yang nanti akan memulai puasanya setelah pertengahan Sya'ban, puasa sunnatnya, nah inilah yang terkena larangan dalam hadis tersebut. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW juga tidak membolehkan kita mengawali Ramadan atau sebelum masuk bulan Ramadan itu berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Sehari atau 2 hari sebelumnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin aw yawmain illa rajulun kana yasumu shawman falyasumhu." Jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari. Kecuali bagi memang mereka yang terbiasa dengan puasa sunat dan waktu puasa sunatnya bertepatan dengan sehari dan 2 hari sebelum Ramadan. Adapun mereka yang berpuasa satu atau 2 hari sebelum Ramadan dalam rangka ikhtiyat, dalam rangka berjaga-jaga, jangan sampai telah masuk Ramadan, maka ini yang terkena larangan dalam hadis tersebut. Nah, bahkan larangannya cukup tegas disebutkan oleh para sahabat seperti Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq dalam sahihnya. Beliau mengatakan, man shama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yaum asyak, hari yang diragukan, ya, itu setelah tanggal 29 Sya'ban. Sebab ketika itu belum diketahui secara pasti apakah telah masuk 1 Ramadan atau belum, sehingga disebut sebagai hari yang meragukan. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, penentuan masuknya bulan suci Ramadan itu dengan 2 cara. Penentuan masuknya bulan suci Ramadan dengan 2 cara. Cara yang pertama dengan melihat bulan sabit atau disebut dengan al-hilal, yang biasanya muncul setiap akhir tanggal 29 setelah masuknya waktu maghrib di tempat terbenamnya matahari. Ia akan muncul sejenak dan waktunya tidak lama. Itu menandakan bahwasanya sudah masuk bulan yang baru. Dan bulan yang baru setelah Sya'ban adalah Ramadan. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan menentukan atau menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Sebab hitungan dalam bulan-bulan penanggalan Hijriyah itu hanya ada 29 dan 30. Kalau bukan 29 ya pasti 30. Tidak ada hitungan 28 apalagi 31. Nah, dan apa yang kita sebutkan itu berdasarkan banyak hadis. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma,
sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Fa in gumma 'alaikum faqdurulah." Tatkala kalian melihatnya, melihat bulan sabit, bulan awal dari setiap bulan, maka hendaklah kalian berpuasa. Kemudian ketika kalian melihat bulan yang baru berikutnya, hendaklah kalian beridul fitri. Menunjukkan bahwasanya satu Ramadan dan satu Syawal ditentukan dengan ru'yatul hilal, bukan dengan cara yang lainnya. Termasuk bukan dengan cara hisab. Sebab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada ilmu hisab. Dan di antara sahabat ada yang mengetahui ilmu hisab, tapi beliau tidak menjadikannya sebagai landasan, sebagai rujukan atau referensi untuk menentukan awal masuknya bulan. Beliau melandaskan dengan ru'yah, dengan melihat. Dan juga tolong dibedakan antara ru'yah dengan ruqyah. Kadang ada kaum muslimin itu salah sebut antara ru'yah dengan ruqyah, kadang hampir tidak bisa dibedakan. Ru'yah dari kata ra'a, melihat. Ruqyah itu membaca. Naam. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika bulan sabit atau hilal telah dilihat oleh seorang yang muslim, yang adil, maka hendaklah dia menyampaikan kepada ulil amri atau kepada pemerintah. Dan jangan ia melakukan puasa secara sendirian. Nah, tapi hendaknya disampaikan kepada yang memiliki otoritas. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat tatkala melihat bulan. Mereka tidak langsung berpuasa, tapi menyampaikan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang posisinya ketika itu atau statusnya adalah ulil amri atau pemerintah. Dan setelah disampaikan, Nabi menerima hal tersebut, beliau pun memerintahkan untuk mengumumkan bahwa keesokan harinya itu sudah berpuasa. Dan ini tuntunan dalam Islam yang kadang diselisihi oleh sebahagian kelompok-kelompok dalam Islam yang semuanya mengaku mengklaim dirinya berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal tuntunan dari Nabi SAW, yaitu As-Sunnah, mereka abaikan. Mereka tidak melihat hal tersebut. Maka selayaknya seorang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, itu tidak menyelisihi tuntunan Nabi SAW. Tapi hendaknya senantiasa berpegang dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian cara yang kedua adalah menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqdurulah disebutkan dalam riwayat yang lainnya, faqduru iddat Sya'ban 30. Yaitu tentukanlah atau genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu kalau memang sulit untuk melihat bulan sabit, atau ketika itu tidak bisa terlihat, apakah disebabkan oleh awan, disebabkan oleh cuaca, dan yang semisal dengan itu. Jika memang sulit, genapkan 30. Ini tuntunan Nabawiyah. Dan saya rasa itu tidaklah ribet dan sulit, bahkan sangat simpel dan praktis. Tinggal bagaimana kaum muslimin dan muslimah itu meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah ini. Nah, dan kalaupun ada dari kalangan kaum muslimin, apakah itu individu ataupun ormas, maka boleh saja dia melihat secara langsung atau meru'yah secara langsung atau ditunjuk oleh pemerintah.
Tapi keputusan itu ada di tangan pemerintah. Sebab mereka lah yang memiliki otoritas terkait dengan kemaslahatan manusia secara umum, termasuk dengan ibadah-ibadah yang sifatnya kolektif. Dan ibadah puasa adalah ibadah yang sifatnya kolektif, bukan individu. Dia ibadah jamaiyah, bukan ibadah fardiyah. Tidak setiap manusia itu memiliki wewenang untuk menentukan kapan dia berpuasa, kapan tidak. Nah, olehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana disebutkan dalam riwayat Tirmizi, "Shaumukum yauma tasumun wa iftarukum yauma tuftirun." Puasa kalian adalah di mana kalian semuanya berpuasa. Ibadah kolektif. Wa iftarukum yauma tuftirun. Demikian pula Idul Fitri di mana kalian semuanya beridul fitri. Semuanya menunjukkan bahwa itu adalah ibadah jamaiyah, bukan ibadah fardiyah atau individu. Dan itu hanya bisa disatukan kalau ditentukan atau diputuskan oleh mereka yang memiliki otoritas, yang memegang urusan kaum muslimin. Dalam hal ini adalah ulil amri atau pemerintah. Nah, kemudian jemaah sekalian, terkait dengan ibadah puasa, puasa secara bahasa adalah imsak, menahan. Secara bahasa maknanya menahan. Dari sisi bahasa ini kita bisa mengatakan ada yang melakukan puasa makan, artinya dia menahan diri dari makan. Ada yang tidak mau berbicara, maka dia imsak anil kalam, atau berpuasa dari berbicara. Ada juga yang berpuasa dalam bentuk-bentuk yang lain secara bahasa. Itu dimaklumi secara bahasa. Nah, sebagaimana ibunda Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam disebutkan dalam surah Maryam, beliau mengatakan, "Inni nazartu lirrahmani sauman falam ukallimal yawma insiya." Saya telah bernazar untuk sauman, untuk puasa. Apa bentuk puasanya? Falan ukallimal yawma insiya. Saya tidak akan berbicara dengan manusia pada hari ini. Itu bentuk puasa, maksudnya menahan, tidak berbicara. Nah, adapun secara istilah adalah al-imsak 'anil muftiratul hissiyah wal ma'nawiyah min tulu'il fajr ila ghurubisy syams ta'ambudan lillah, yaitu menahan diri dari semua yang membatalkan ibadah puasa, baik hissiyah seperti makan, minum dan berhubungan, demikian pula ma'nawiyah seperti dosa yang dilakukan oleh lisan, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan itu dilakukan dalam rangka diniatkan ibadah kepada Allah, bukan disebabkan kebiasaan kita berpuasa, semata-mata kebiasaan berpuasa di bulan Ramadan, atau ada alasan-alasan dan niatan-niatan yang lainnya. Ini mesti diperhatikan dengan baik, sebab niat adalah merupakan syarat sahnya ibadah puasa, bahkan syarat sahnya seluruh ibadah yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya setiap amalan itu ditentukan oleh niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan seseorang mendapatkan sesuai dengan apa-apa yang telah ia niatkan. Dan khusus puasa, waktu dia mulai berniat itu di malam hari. Di malam hari sampai terbitnya fajar. Ia berniat bukan dengan dilafadzkan atau diucapkan. Sebab asalnya niat adalah perbuatan hati. Dan ini kesepakatan para ulama. Bukan niat namanya kalau itu diungkapkan dengan lisan. Itu bukan niat, tapi itu pengumuman. Nah,
Seperti ketika kita mengatakan saya berniat keluar rumah. Itu kan pengumuman namanya. Meski kita tidak ungkapkan dengan lisan, kita simpan dalam hati, itu sudah terhitung niat. Saya berniat makan. Itu namanya pengumuman, bukan niat. Nah, makanya tidak dijumpai dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lafaz-lafaz, kalimat-kalimat nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, tidak ada itu. Tidak akan kita temukan di dalam hadis-hadis yang dhaif, bahkan dalam hadis-hadis tidak akan ditemukan dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan dalam hadis yang dhaif juga tidak ada. Itu hanyalah buatan-buatan manusia. Dan teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak mengucapkan atau tidak mengungkapkan niat dengan lisannya. Nah, sehingga yang benar dan yang tepat adalah kita berniat dalam hati untuk berpuasa, dan itu kita lakukan sejak malam harinya. Sejak mulai masuk maghrib kita sudah boleh berniat akan berpuasa pada keesokan harinya. Nah, sampai menjelang fajar. Itu batasan waktu berniat. Dan tidak boleh seseorang berniat saya mau puasa selama sebulan. Nah, satu kali niat. Kenapa? Alasan yang pertama, puasa itu diputus oleh malam hari. Satu bulan berpuasa bukan siang dan malam, tapi cuma siang saja. Kemudian yang kedua, kemungkinan di dalam bulan Ramadan ada saja halangan-halangan untuk tidak berpuasa. Seperti orang yang sedang tiba-tiba mendapatkan perjalanan dinas misalnya, atau kaum wanita yang mengalami haid, nifas, atau tiba-tiba Allah mentakdirkan kita sakit dan sakit tersebut membuat kita sulit berpuasa. Maka terputus niatnya ketika itu. Alasan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyitu siyama minal lail fala siyama lahu." Siapa yang tidak meniatkan puasa sejak malam harinya. Disebutkan malah sejak malam harinya. Menunjukkan bahwa niat itu setiap malam. Dan boleh saja kita berniat setelah kita berbuka puasa, kita berniat besok mau puasa lagi. Demikian. Atau sebelum kita tidur, siapa tahu namanya manusia. Biasanya ketiduran. Meskipun dipasang alarm, weker dan apa yang selainnya, sampai 7 lapis terkadang dipasang, untuk membangunkan, kadang masih ketiduran juga. Maka ini ia bisa niatkan sebelum tidur bahwasanya ia akan berpuasa pada keesokan harinya. Saya pernah melihat sebuah alarm semacam weker, jam weker yang bisa membangunkan, yang di bagian jam weker tersebut ada semacam tangan tertempel, yang setiap bunyi tangan tersebut berputar. Nah, dan weker tersebut dipasang pas di atas kepalanya. Sehingga saya baru ingat itu di Twitter saya lihat. Sehingga ada videonya itu. Sehingga begitu alarmnya bunyi, itu tangan menempeleng terus. Biasanya kalau weker biasa kita bangun cari tombolnya matikan. Kan begitu. Ini tidak. Tangan terus berputar, tertempeleng terus sampai dia terbangun. Susah tidak bangun ketika itu. Bahkan ada yang saya lihat menyemburkan air. Begitu bunyi langsung menyemburkan air. Ini yang menjengkelkan, itu yang begitu. Kenapa? Itu bisa membuat basah bantal dan yang lainnya. Nah, ala kulli hal, manusia kreatif untuk membuat alarm. Sebab manusia juga kreatif untuk mengakali alarm. Nah, sudah dibangunkan, kadang alarmnya sudah berbunyi sekian kali, bahkan 7 lapis alarmnya,
HP-nya, iya, HP smartphone-nya, HP jadulnya, jam dindingnya, jam tangannya bunyi semua, dimatikan satu persatu. Iya, setelah itu lanjut tidur. Iya. Nah, olehnya berniatlah sebelum kita tidur. Iya. Dan juga tidak mengapa kita berniat ketika kita makan sahur. Nah, yang jelas mulai malam harinya, iya, sampai sebelum terbitnya fajar. Sebab terbitnya fajar itu sudah masuk waktu kita untuk berpuasa. Nah, kemudian jemaah sekalian, mungkin terjadi atau kemungkinan terjadi telah masuk satu Ramadan. Telah masuk satu Ramadan, tapi beritanya baru sampai ke kita di siang harinya. Di siang harinya. Tadi pagi kita sudah sarapan dan seterusnya. Lalu tiba-tiba ada pemberitaan, sudah masuk Ramadan ini. Maka apa yang mesti kita lakukan ketika itu? Fatwa para ulama, dan ini mayoritas para ulama menyebutkan, maka hendaknya dia berpuasa ketika itu. Hendaknya dia berpuasa ketika itu. Meskipun sebelumnya dia sudah makan. Mungkin sudah sarapan pagi dan seterusnya, sudah minum kopi, minum teh dan seterusnya. Tapi berita tentang masuknya Ramadan jam 10 misalnya. Maka ketika itu dia langsung menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Dia niatkan langsung ketika itu berpuasa. Dan tidak perlu ia mengganti puasa tersebut pada hari yang lainnya. Tidak perlu dia mengganti hari tersebut pada hari yang lainnya, sebab itu sudah dianggap sah. Nah, ini difatwakan oleh sejumlah ulama, termasuk diantaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muqbil rahimahumullah ta'ala. Nah, kemudian poin yang berikutnya adalah tentang waktu pelaksanaan puasa. Tadi sudah disinggung di awal, di definisi puasa, bahwasanya puasa itu min tulu'il fajar ila ghurubis syams. Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terbitnya fajar shadiq, yaitu cahaya yang membentang di langit. Dan itu biasanya sudah memasuki waktu salat subuh. Sudah masuk waktu salat subuh. Terbitnya fajar itu sudah masuk waktu salat subuh. Itulah waktu kita memulai puasa. Bukan 10 menit sebelum masuknya subuh. Sebagaimana yang umum di tengah masyarakat ada namanya waktu imsak. Waktu imsak yang paling tepat, kalau tidak boleh kita katakan tidak ada, waktu imsak yang paling tepat yaitu ketika azan subuh. Itu waktu imsak. Adapun sebelumnya silahkan makan. Silahkan makan dan minum sampai betul-betul nyata dan terang bahwasanya waktu subuh telah masuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu." Hendaklah kalian makan dan minum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai betul-betul jelas antara benang yang putih dari benang yang hitam. Diperintahkan makan dan minum sampai betul-betul jelas antara benang yang putih dari benang yang hitam. Ketika turun ayat ini, para sahabat itu menegakkan benang putih dan benang hitam. Tapi itu ditegur bahwasanya bukan demikian maksudnya. Maksudnya benang hitam adalah gelapnya malam. Adapun benang putih adalah terbitnya fajar. Nah, ini juga sekaligus membantah mereka-mereka yang masih getol memakai waktu imsak 10 menit sebelum azan. Sebab kenapa? Dia telah menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 187 yang kita sebutkan tadi. Allah telah perintahkan kita makan dan minum sampai jelas itu fajar. Bukan 10 menit sebelum fajar. Nah, di sisi lain
ada bentuk mengharamkan sesuatu yang masih halal. Iya. Mengharamkan sesuatu yang masih halal. Diharamkan makan 10 menit sebelum masuknya subuh, padahal itu masih halal kita makan. Masih boleh kita makan. Iya. Makanya para ulama menghukumi hal tersebut sebagai bid'ah. Sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang bid'ah meskipun kelihatan bagus oleh manusia, banyak yang melakukannya, tapi itu sangat berdampak. Iya. Memberikan mudarat kepada ibadah kita. Nah, maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dan sejelek-jelek perkara adalah yang ditambah-tambah, yang diada-adakan, dan itulah bid'ah. Taib. Kemudian jemaah sekalian, poin yang berikutnya adalah makan sahur. Seseorang yang berpuasa itu disunnahkan untuk mengawali puasanya dengan makan sahur. Dan sahur ini maksudnya adalah waktu sebelum terbitnya fajar. Itu yang disebut dengan as-sahur. Nah, dan bukan maksudnya sahur itu adalah sebelum tidur. Jam 10, jam 11, jam 1. Nah, itu namanya makan tengah malam. Iya. Makan dalam bahasa Arab itu semuanya beda-beda. Beda-beda bahasanya. Iya. Makan pagi disebut dengan al-fatur, makan siang disebut dengan al-ghada, makan malam disebut dengan al-asya, makan ketika di subuh dini hari disebut dengan as-sahur. Nah, sehingga makan sahur itu yaitu sebelum masuknya waktu subuh. Ini termasuk sunnah yang sangat ditekankan. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di dalam makan sahur itu banyak keberkahan, banyak kebaikan, dan kebaikannya terus-menerus dirasakan oleh mereka yang berpuasa. Kata Nabi SAW, "Tasahhar fa inna fis sahuri barakah." Hendaklah kalian memakan sahur, sebab dalam makan sahur ini terdapat keberkahan. Di antara keberkahan dari makan sahur adalah meneladani Nabi SAW yang beliau makan sahur sebelum berpuasa. Dan di antara keberkahan makan sahur adalah menyelisihi ahlul kitab dalam berpuasa. Ahlul kitab juga berpuasa, tapi yang membedakan kita dengan ahlul kitab, kita makan sahur, mereka tidak. Nabi SAW bersabda, Faslu baina siyamina wa siyami ahlul kitab as-sahur. Perbedaan puasa kita dan puasanya ahlul kitab adalah kita makan sahur, mereka tidak. Nah, di antara keberkahan makan sahur itu akan membuat orang yang berpuasa memiliki kekuatan tambahan. Disebabkan adanya asupan gizi yang masuk ketika sebelum ia melaksanakan ibadah puasa. Dan di antara keberkahan sahur adalah ia melaksanakan ibadah di waktu yang mustajabah untuk berdoa, yaitu di sepertiga malam yang terakhir. Nah, dan masih banyak keberkahan yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian lebih ditekankan ketika kita makan sahur itu tidak terlalu lama setelahnya, atau setelah kita makan sahur itu sudah masuk waktu subuh. Itu yang sangat ditekankan. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Zaid ibn Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa qumna ila salati." Kami makan sahur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kami makan sahur, kami pun berdiri untuk melaksanakan salat subuh. Nah, qultu, maka ditanyalah sang perawi hadis, "Kam kana qadru ma bainahuma?"
Berapa jaraknya antara makan sahur dengan sholat subuh? Maka disebutkan ya, 50 ayat. Ya, kira-kira kalau membaca sekitar 50 ayat. Ya, itu waktunya tidak terlalu lama. Ya. Waktunya tidak terlalu lama, mungkin setengah jam atau 45 menit. 50 ayat itu, apalagi kalau dibaca pelan-pelan. Nah, sebenarnya yang ditekankan di sini adalah iya, bagaimana setelah makan sahur itu kita langsung bisa sholat subuh. Iya. Dan itu bentuk keberkahan juga. Tidak seperti yang dilakukan kaum muslimin. Bangun jam 1, masak setengah 2, makan jam 2, tidur jam 3, bangun jam 8. Nah, ini tidak benar. Meninggalkan salat subuh. Iya. Subhanallah. Itu juga termasuk kesalahan kaum muslimin ini, melaksanakan puasa tapi ternyata meninggalkan ibadah salat. Padahal ibadah puasa yang dilakukan itu diterima di sisi Allah kalau ibadah salatnya benar. Nah, kalau ibadah salatnya benar. Nah, hadits yang kita sebutkan itu juga mengisyaratkan disunnahkan untuk makan sahur dengan berjamaah. Sebab Zaid bin Sabit mengatakan tasahharna ma'a Rasulillah. Kami makan sahur bersama dengan Nabi. Itu menunjukkan mereka makan bersama atau makan berjamaah. Sehingga bagi anggota keluarga yang memang awalnya dia cepat bangunkan semuanya. Iya. Supaya bisa makan dengan berjamaah. Iya. Sebab di balik itu juga iya, ada keberkahan yang luar biasa. Dan sebaik-baik makan sahur kalau memang itu ada adalah dengan makan kurma. Iya. Ini berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mas sahuril mu'min at-tamar. Sebaik-baik makan sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Iya. Saya sebutkan ini bukan dalam rangka promosi. Iya, jangan dikira bahwa saya penjual kurma, bukan. Saya juga malah kesulitan cari kurma. Nah, ini termasuk sunnah. Iya. Alhamdulillah antusias kaum muslimin iya, terkait dengan kurma ini itu sangat tinggi. Seorang kawan yang penjual kurma di Makassar itu H-14 sebelum masuk Ramadan sudah 10 ton kurmanya terjual. Luar biasa. Sudah 10 ton. Ya, itu antusiasme tinggi. Ya, mungkin mereka paham itu sunnah. Apalagi itu sunnah yang paling menyenangkan. Sebab sunnah makan. Nah, biasanya sunnah yang nyaman itu banyak yang gemari. Sunnah yang sulit, nah itu kurang penggemarnya. Nah, tapi ini dengan catatan kalau memang ada. Dan jangan memaksakan diri. Misalnya di Palopo stok kurma sudah minus atau tidak ada. Ya, memaksakan diri mesti beli di Makassar, kemudian menempuh perjalanan dan seterusnya. Itu memaksakan diri namanya. Ya, makan yang ada saja. Ya. Nah, dan memang kurma itu memiliki khasiat yang luar biasa. Ya. Kalau pengalaman saya pribadi, dengan adanya kurma tersebut, kadang ketika kita bangun agak kesiangan. Maksudnya bangun agak kesiangan, lambat untuk masak. Tinggal makan kurma saja. Iya. Alhamdulillah itu bertahan. Sebab zat gula yang terdapat pada kurma itu jauh lebih tinggi dibandingkan zat gula yang terdapat dalam nasi atau beras. Dan saya kira kita lebih tahu, ya. Kita kan di bidang kesehatan. Nah, demikian. Hanya terkadang ada kaum muslimin dia makan kurma, iya. Setelah itu makan nasi juga. Iya. Baik. Padahal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, makanan kurma atau kurma adalah makanan yang terbaik bagi mereka yang sahur. Tapi ini tidak wajib ya, yang sampai dipahami itu adalah sebuah kewajiban. Nah, kemudian apabila telah yakin masuk waktu subuh dan ia sementara makan dan minum,
dan sudah masuk waktu subuh, maka hendaknya dia langsung menghentikan aktivitas makannya. Dia langsung menghentikan aktivitas makannya. Dan makanan yang ada di mulutnya itu dikeluarkan, sebab belum sampai masuk ke tenggorokannya. Belum sampai masuk ke tenggorokannya, kecuali kalau sudah terlanjur ketelan. Biasanya itu juga sulit, sebab kalau habis makan tidak nyaman kalau tidak minum. Iya kan? Jangan kita bilang tak kalami. Nah, memang ada hadis yang disebutkan idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina ala yadihi fala yadh'u hatta yaqdi hajatahu min. Memang itu ada hadis sering disebut oleh penceramah. Kalau kalian mendengarkan azan, kemudian di tangan kalian masih ada gelas atau makanan, maka falyaqdi hajatahu minhu. Kasih habis itu makan dan minumnya. Ini hadis yang lemah. Hadis yang tidak bisa dijadikan pegangan. Memang ini laku sekali di bulan Ramadan. Hadis jangankan di bulan Ramadan, baru masuk Ramadan sudah bertebaran hadis-hadis tidak beres. Apa itu? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu 'alan nar. Masya Allah. Siapa yang gembira dengan masuknya Ramadan, maka diharamkan masuk neraka. Orang kafir juga gembira masuknya Ramadan, sebab dia bisa menjual petasan. Itu hadis tidak beres. Nah, hadis-hadis yang bermasalah banyak kalau kita mau sebutkan. Itu baru masuk satu Ramadan itu. Bergembira saja sudah haram di neraka. Tidak usah masuk Islam, cukup gembira saja. Oh, mau datang Ramadan. Itu secara logika saja. Sudah tertolak. Dan memang dari sisi periwayatan, dari sisi sanad bermasalah hadis tersebut. Bukan hadis yang sahih. Nah, sehingga kita kembali kepada yang tadi, ketika memang sudah jelas bahwasanya sudah masuk waktu subuh, maka cepat tinggalkan makan dan minum. Hanya terkadang kita terkendala dengan suara azan. Azan masjid yang satu berbeda dengan masjid yang lain. Nah, yang mana yang mesti kita pilih? Apakah kita memilih azan yang paling lama untuk subuh dan memilih azan yang paling cepat ketika maghrib? Nah, yang paling tepat adalah kita melihat fenomena alam. Untuk subuh sebaiknya kita melihat keluar rumah. Kalau memang sudah mulai tampak cahaya yang terbentang di ufuk, itu sudah betul-betul masuk waktu subuh. Adapun kalau masih sangat gelap, maka itu belum masuk waktu subuh. Itu masih fajar kazib. Meskipun muazzin itu sudah mengumandangkan azan. Sebab memang muazzin patokannya jam, bukan lihat fenomena alam. Sementara Nabi SAW itu menekankan hal tersebut. Menekankan hal tersebut, yaitu melihat fenomena alam. Demikian pula ketika maghrib, jangan hanya jadikan patokan jam. Apalagi jam digital. Setiap pekan naik 5 menit cepatnya. Maka hendaklah betul-betul memperhatikan apakah memang matahari sudah terbenam dengan baik atau tidak. Kalau belum terbenam, meskipun azan berkumandang, itu tidak boleh. Ini juga termasuk peringatan kepada para muazzin. Kadang di bulan Ramadan mereka kadang terlalu cepat azan. Itu berdosa, dan dia ikut menanggung dosa orang yang berbuka ketika itu sebelum waktunya. Termasuk yang mereka lakukan juga para muazzin. Begitu masuk waktu buka, dia makan dulu, minum dulu. Makan, minum. Setelah makan, minum puas, berarti pergi azan. Ini orang kaum muslimin yang menunggu-nunggu azannya masih berpuasa, kasihan. Padahal sudah tidak boleh berpuasa ketika itu. Dia menanggung semua dosa orang yang berpuasa ketika itu. Nah, itu beratnya jadi muazzin. Nah, beratnya jadi muazzin. Taib. Kalau misalnya seseorang masih ragu apakah masuk subuh atau tidak,
Iya, maka boleh tetap dia makan dan minum. Kalau dia tidak yakin subuh telah masuk. Iya. Sebab ayat yang kita sebutkan tadi itu dengan jelas. Ya, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai betul-betul telah jelas. Adapun kalau mereka yang ragu, itu artinya belum jelas, belum pasti. Nah, taib. Sehingga kalau memang belum jelas, tetap boleh makan dan minum sampai betul-betul jelas. Taib. Kemudian hal-hal yang wajib ditinggalkan oleh mereka yang berpuasa, ini kita ringkas. Tentunya, iya, ada dua secara umum. Iya, yaitu yang hissiyah. Iya, seperti makan, minum, dan berhubungan di siang hari. Iya, ini satu. Kemudian yang kedua, semua bentuk dosa. Semua bentuk dosa, apakah itu dosa lisan, iya, ataupun dosa yang lainnya, seperti dusta, makan harta riba, mengadu domba, namimah dan semisalnya. Iya, termasuk sangat ditekankan bagi kaum muslimin yang berpuasa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Iya. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti yang kita saksikan kalau bulan Ramadan, misalnya mulai pagi itu sudah mulai main domino sampai sore. Iya. Yang tidak main domino main game. Iya. Apakah itu lewat PC, laptop, ataupun pakai smartphone. Iya. Alasannya membalas pesan. Membalas pesan sudah 1 jam, ternyata main game. Iya. Hati-hati. Itu hal yang sia-sia. Jangan sampai kita termasuk mereka yang mendapatkan kerugian di bulan Ramadan. Kenapa? Sebab lebih parah harinya di bulan Ramadan dibandingkan ketika di luar Ramadan. Ketika di luar Ramadan, kadang dia masih ngaji, masih zikir, masih apa dan seterusnya. Tapi di dalam bulan Ramadan, kalau bukan tidur, main game. Kalau bukan main game, main domino dan seterusnya. Ini menyanyiakan waktu. Termasuk juga tidur. Kalau memang kita butuh tidur, tidur saja. Iya. Dan niatkan tidur tersebut untuk menunjang ibadah kita nanti malam. Supaya tidur itu terhitung sebagai ibadah. Luar biasa. Kita tidur 2 jam, dia beribadah selama 2 jam. Sebab kenapa? Sebelum tidur dia niatkan untuk menguatkan dia ibadah nanti malam. Bukan hanya sekedar tidur saja. Iya. Kalau ini kita sadari dengan baik, maka semua aktivitas kita itu bernilai ibadah. Dan tidak akan ada yang bernilai sia-sia. Naam, tidak akan ada yang bernilai sia-sia. Taib. Kemudian hal-hal yang jika terdapat pada orang yang berpuasa, boleh untuk melanjutkan puasanya atau boleh untuk berpuasa baginya. Seperti misalnya, suami istri yang bangun dalam keadaan junub dan ketika itu azan subuh sudah berkumandang. Azan subuh sudah berkumandang. Maka ini boleh saja dia tetap lanjutkan puasanya. Tapi hendaknya ketika dia bangun langsung segera mandi. Lalu melaksanakan sholat subuh dan melanjutkan puasanya. Sebab Nabi SAW sebagaimana dituturkan oleh istri beliau yaitu Aisyah dan Ummu Salamah, itu Nabi SAW yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi. Beliau mendapati waktu subuh, masuk waktu subuh padahal beliau masih dalam keadaan junub. Dan beliau kemudian mandi dan melanjutkan puasanya. Ini boleh. Hanya hendaknya berhati-hati ya. Jangan sampai kebablasan. Dibilang waktu subuh ternyata sudah waktu duha. Nah, itu biasa. Hati-hati saja. Kemudian boleh juga bagi orang yang berpuasa bersiwak dan menggosok gigi. Mau dia bersiwak 2 kali, 3 kali, berapa kali tidak ada masalah. Ini di tengah masyarakat itu ada kepercayaan tidak boleh. Memang ada dari pendapat Imam Mazhab itu kalau sudah lewat pertengahan hari sebaiknya jangan gosok gigi.
Iya, dikhawatirkan katanya masuk itu ke dalam mulut dan tenggorokan. Nah, memang jangankan pertengahan hari, pagi-pagi saja kalau digosok gigi sekaligus telan odol, batal itu puasa. Apalagi kalau sampai sikat giginya ikut tertelan. Itu pasti membatalkan puasa. Iya. Termasuk yang terbaik kalau memang tidak ada sikat gigi dan yang lainnya, ada namanya kayu siwak. Iya, siwak. Siwak ini subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "As-siwak mutahharatun lil fam, mardatun lirabb." Yang namanya siwak itu mensucikan mulut, membersihkan mulut dan sarana untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama di kota Madinah, itu Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, dalam sebuah nasihat beliau di hadapan mahasiswa Universitas Islam Madinah, beliau mengatakan yang mengherankan, kalian kemana-mana itu bawa pulpen, padahal tidak dilihat, jarang sekali dia menulis, tapi kemana-mana pasti bawa pulpen. Kenapa kalian tidak bawa siwak kemana-mana yang sudah pasti mendapatkan keridhaan Allah? Dan itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemana-mana bawa pulpen, tapi jarang kita lihat menulis. Nah, tayyib. Ini penekanan ya terhadap sunnah. Itu pun kalau kita menemukan kayu siwak. Saya kira banyak dijual itu juga. Dan saya tidak jual itu kayu siwak, cari lagi saja. Nah, kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Laula an asyukka la ummati la amartuhum bisiwak ma'a inda wudhu'in atau inda kulli salatin." Seandainya tidak menyulitkan umatku, saya akan perintahkan mereka bersiwak atau menggosok gigi, setiap kali mereka berwudu atau setiap kali mereka hendak salat. Ini perintah umum dari Nabi SAW. Nah, sehingga tidak ada ceritanya ya bahwasanya kita tidak boleh lagi menggosok gigi atau bersiwak ketika di siang hari bulan Ramadan. Dan jangan pula beralasan bahwasanya sebaiknya jangan sikat gigi, sebab kalau sikat gigi hilang bau mulut. Sementara bau mulut dalam berpuasa itu lebih harum daripada kasturi. Nah, itu hadits betul, memang demikian. La khalufu famus shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut daripada mereka yang berpuasa itu jauh lebih harum dibandingkan kasturi. Tapi la khaluf di situ bau yang timbul disebabkan lambung kosong, bukan mulut yang bau. Nah, tayyib. Kemudian jemaah sekalian, boleh bagi mereka yang berpuasa melakukan berkumur-kumur dan menghirup air ketika dia berwudu. Hanya saja ketika dia menghirup air ketika berwudu, tidak terlalu mubalaghah, tidak terlalu berlebihan. Nabi SAW bersabda, "Wabalik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah kalian ketika melakukan istinsyaq, menghirup air ke hidung, kecuali ketika dalam keadaan berpuasa. Boleh berkumur-kumur, tidak ada masalah, dengan tetap menjaga agar tidak masuk ke dalam mulut. Kemudian boleh juga mandi ketika ia berpuasa, boleh berenang, boleh menyelam. Semuanya itu boleh. Asal jangan sambil menyelam, minum air atau sambil menyelam tenggelam. Nah, boleh saja, tidak ada masalah. Nabi SAW sendiri itu pernah menyiramkan air ke kepala beliau disebabkan cuaca demikian panas. Sehingga mungkin ketika masuk Ramadan, kita masuk di bulan musim panas atau musim kemarau, mungkin 5 kali mandi tidak ada masalah untuk mendinginkan fisik atau tubuh kita. Nabi SAW demikian juga. Nah, asal itu sebagai seorang mukmin, muslim dan muslimah, hendaknya kita merasakan bahwasanya kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Jangan sambil mandi, terselip sedikit ke dalam mulut. Hati-hati. Nah, tayyib. Kemudian termasuk boleh bagi suami istri, ini untuk suami istri saja, boleh tetap mereka di siang harinya pegang-pegangan, bahkan boleh saja mereka berciuman dan seterusnya,
tapi tidak boleh sampai ke lanjut ke sesi berikutnya. Nah, sebab Nabi SAW sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa huwa shaim wa yubashir wa huwa shaim walakinnahu kana amlakakum li'ilbihi. Beliau memeluk istrinya, mencium istrinya ketika beliau dalam keadaan berpuasa, tapi beliau adalah manusia yang paling bisa menjaga, paling bisa menahan diri, menahan syahwatnya. Nah, dan ini tergantung atau sangat terkait dengan kondisi pasangan suami istri. Adapun pasangan suami istri yang mungkin sudah pasangan lama, itu kan tidak, sudah itu. Adapun yang masih baru, hati-hati. Hati-hati saja. Sebab namanya pengantin baru itu luar biasa getarannya. Apanya istilahnya itu, wallahu alam. Nah, kemudian boleh juga bagi mereka yang berpuasa menelan ludah. Menelan ludahnya sendiri maksudnya. Bahkan lebih daripada itu, kalau dia kumpulkan ludahnya di mulutnya, kemudian sekali telan, tidak ada masalah. Ingat, yang membatalkan puasa itu cairan dari luar. Ludah itu cairan dari mana? Dari kita. Nah, sehingga tidak membatalkan puasa. Termasuk mereka yang mengalami batuk, bronkitis, biasanya ada apa itu? Dahak. Dia boleh saja menelan dahaknya itu, bulat-bulat. Nah, tapi tidak tahu dari sisi kesehatan apakah itu memberikan mudarat dari sisi kesehatan, wallahu alam. Tapi asalnya itu tidak mengapa. Nah, boleh juga mencium bau-bauan, apakah itu bau makanan, bau parfum dan yang lain-lain. Jadi ibu-ibu yang masak boleh saja dia mencium, baunya sudah harum. Kemudian bau parfum juga boleh dia cium, tidak ada masalah. Kenapa? Tidak ada larangan dalam masalah tersebut. Nah, kemudian boleh mencicipi makanan. Boleh mencicipi makanan dengan tujuan untuk mengetahui rasa dari makanan tersebut, dengan tetap menjaga jangan sampai itu masuk ke tenggorokan. Jangan sampai itu masuk ke tenggorokan. Ini berdasarkan hadits Abdullah bin Abbas, radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, la ba'sa yazuka as-sha'im wal hillu wasyai' alladhi yuridu shira'ahu ma lam yudkhilu khuluquhu wa huwa sha'im. Tidak mengapa orang yang berpuasa itu merasakan atau mencicipi. Kalau dalam konteks hadis ini, al-hillu wasyai', yaitu cuka atau sesuatu yang ingin ia beli. Ia boleh cicipi. Dengan tetap menjaga jangan sampai itu masuk ke tenggorokannya. Sehingga ibu-ibu boleh saja dia mau tahu apakah itu sudah ada garamnya atau tidak. Hanya jangan dijadikan pekerjaan atau kebiasaan. Semuanya dicoba. Sudah ditahu rasanya dicoba lagi. Nah, itu berisiko akan masuk ke tenggorokan. Nah, termasuk boleh juga melakukan suntik. Suntik dengan suntik apa saja yang tidak mengandung makna makan dan minuman. Biasanya suntikan yang mengandung makna makan dan minuman kan suntikan vitamin, kan begitu. Suntikan kekuatan atau suntikan infus dan yang lain-lain. Tapi selain daripada itu boleh saja dia diinjeksi atau disuntik. Kenapa? Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut membatalkan puasa. Baik. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan bagi mereka yang berpuasa. Yang dimakruhkan pertama adalah berbekam. Berbekam ataupun yang membekam. Ini dimakruhkan sebab berbekam itu kan mengeluarkan darah kotor. Dan itu berpotensi membuat orang lemas. Dan itu akan membuat orang untuk berbuka puasa. Nah, kita ringkas termasuk dimakruhkan adalah menyambung puasa dari waktu maghrib sampainya waktu sahur atau disebut dengan puasa wisal. Itu dimakruhkan sebab itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Kemudian pembatal puasa dimaklumi makan, minum dan berhubungan suami istri. Kemudian termasuk pembatal puasa suntikan penambah kekuatan, termasuk pembatal puasa menelan darah yang keluar dari tubuh seperti mimisan dan yang semisalnya, itu membatalkan puasa. Nah, sebab dia sudah terlanjur keluar. Beda dengan ludah tadi, ya. Beda dengan ludah tadi, masih dalam mulut boleh ditelan. Tapi kalau seperti darah yang sudah keluar, seperti seorang terluka, tidak boleh dia jilat. Iya. Biasanya kan kalau kita terluka langsung dijilat. Nah, tidak benar itu, sebab itu membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Maksudnya muntah dengan sengaja, dia berusaha untuk muntah. Iya. Adapun kalau dia tidak sengaja atau dia sudah berusaha menahan tapi tak muntah, maka itu tidak membatalkan puasanya. Termasuk yang membatalkan puasa ketika di bulan Ramadan, kaum wanita itu ketika mengalami masa haid dan masa nifas. Nah, ini masih ada beberapa pembahasan. Kayaknya nanti insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, baik. Ini Ustaz, ada yang ikut raja jual sayur untuk makanan babi. Boleh apa tidak? Yang jelas tidak boleh. Kalau kita sudah yakin bahwa sayur tersebut untuk makanan babi, maka itu tidak dibolehkan. Sebab itu sama saja ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Dan itu babi dikonsumsi oleh mereka yang kafir. Nah, dan mengkonsumsi babi dimaklumi dalam syariat Islam itu diharamkan. Maka semua sarana yang menyampaikan kepada hal yang diharamkan, hukumnya sama dengan yang diharamkan. Kalau itu kita yakin bahwa dia memang jual sayur untuk makanan babi. Tapi kalau dia menjual sayur secara umum, kemudian di antara pembelinya ada yang ada yang dia beli untuk makanan babi, ada pula yang dia beli untuk dikonsumsi dalam keseharian, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika dia mengkhususkan menjual sayur untuk makanan babi. Nah, puasa Ayyamul Bid 3 hari dan hari terakhir adalah hari Jumat. Apakah melanjutkan puasa hari Sabtu? Tidak. Lanjutkan saja pada hari Jumat. Sebab larangan berpuasa pada hari Jumat kalau dikhususkan hanya hari Jumat saja. Kalau dikhususkan hanya hari Jumat saja, itu larangannya. Tapi kalau dia berpuasa sehari sebelumnya, Kamis, atau dia berpuasa pada hari Sabtu juga, tidak mengapa. Atau bertepatan dengan kebiasaan puasa Ayyamul Bidnya, bertepatan hari Jumat, itu juga tidak mengapa. Sebab itu tidak mengkhususkan namanya. Kemudian, apakah orang hamil atau menyusui yang tidak mampu berpuasa Ramadan harus membayar fidyah atau mengganti puasa di hari yang lain? Ini belum sampai pembahasannya, tapi akan kita jawab dengan ringkas. Secara umum ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, wanita hamil menyusui. Kalau dia mengkhawatirkan akan janin yang dikandungnya atau dia mengkhawatirkan bayi yang ia susui, maka dia mengganti puasanya pada hari ketika dia tidak menyusui atau dia tidak hamil. Pendapat yang kedua, dia membayar fidyah. Dan pendapat yang ketiga, dia berpuasa sekaligus membayar fidyah. Pendapat yang saya pilih, yang saya anggap kuat adalah dia membayar fidyah tanpa mengganti puasanya pada hari yang lainnya. Nah, wallahu alam. Nanti akan kita bahas ini, belum kita bahas, tapi kan ditanyakan, saya jawab dengan ringkas saja. Itu pendapat yang saya pilih. Dia hanya membayar fidyah. Ini berdasarkan hasar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menafsirkan ayat yang terkait dengan persoalan tersebut. Kemudian, apakah pengobatan ain pandangan hasad dikatakan mandi wudu orang yang sudah tersebut sudah sesuai sunnah Rasulullah? Mohon dalilnya. Wallahu a'lam. Pengobatan ain hasad yang dikatakan mandi wudu orang yang sudah tersebut
sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Wallahu a'lam ini. Saya tidak tahu. Kemudian pertanyaan, bagaimana dengan puasa orang yang bekerja di pembiayaan bank ataupun koperasi yang jelas ribanya, sebagaimana dikatakan bahwa berpuasa itu meninggalkan semua yang mendatangkan dosa. Nah, mereka yang berpuasa dan juga melakukan dosa, secara hukum fikih puasanya sah. Kenapa? Puasa kan menahan makan, minum dan berhubungan mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Secara hukum fikih puasanya sah. Tinggal bagaimana puasa tersebut mendatangkan pahala atau tidak. Kadang ada orang berpuasa, puasanya sah, tapi dia juga terjerumus ke dalam dosa. Terjerumus ke dalam dosa. Seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Bergelimang dengan riba dan seterusnya. Yang dikhawatirkan bahwasanya dosa tersebut jauh lebih besar dibandingkan pahala puasa yang dia peroleh. Jauh lebih besar dibandingkan pahala puasa yang dia peroleh. Nah, itu kan sangat berbahaya. Nah, dia tidak dapat apa-apa, malah tetap mendapatkan dosa. Nah, maka saya pribadi itu berisiko sekali. Apalagi itu riba, subhanallah. Yang paling ringan saja itu sama saja dengan seorang anak mendatangi ibunya. Itu riba. Nah, tidak main-main. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan untuk memerangi itu pelaku riba. Memerangi pelaku riba. Itulah sebab kehancuran sebenarnya. Nah, hanya saja sekarang ini riba dikemas dengan kemasan yang sangat indah. Bonus bangka, bunga bangka, bangka dan seterusnya. Nah, termasuk bunga taman. Kalau itu dia pakai riba di situ. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai dosanya jauh lebih besar dibandingkan pahala yang dia raih dari puasa. Nah, tayyib. Saya kira cukup ya. Ini sudah mendekat sekali waktu maghrib. Nah, qadarullah ma syaa fa'ala. Inilah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.